Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 569. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kalian berdua berani memblokir kursi ini, kata Penatua Agung. Ternyata orang yang datang adalah Kaisar Jijing dan Situ Xingzhou. Secara alami hanya Kaisar Jijing dan Situ Xingzhou yang memenuhi syarat untuk menghadapi Penatua Agung. Si Kong Hao, ada kesalahpahaman di sini, kata Situ Xingzhou. Salah paham? Sekarang faktanya ada di depan mata. Salah paham di mananya? Saya curiga bahwa kalian berdua juga telah bekerja sama dengan Ouyang Hongguan untuk membawa orang luar ke dalam istana api surgawi saya, kata Penatua Agung yang bernama Si Kong Hao itu. Dia pecah dengan niat membunuh yang mengerikan. Si Kong Hao, apakah kamu gila? Kata Kaisar Jijing dengan marah. Penatua Agung Si Kong Hao sama sekali mengabaikan mereka berdua. Aura menakutkan terus keluar darinya. Jika mereka benar-benar bertarung, maka Pagoda Pil mungkin akan berantakan atau mungkin hancur. Saat ini para master alkemis yang ada di sana ketakutan. Apa yang terjadi dengan Papiliun Pil? Mengapa Penatua Agung Si Kong Hao, Kaisar Jijing, dan juga Situ Xingzhou mereka saling berperang? Banyak para master alkemis di sana yang nampak ragu-ragu di dalam hati mereka, dan mereka tidak tahu di sisi mana mereka harus berada. Di satu sisi adalah para penatua dan juga balai penegak hukum yang dipimpin oleh Penatua Agung, juga Wakil Presiden Wenchang. Di sisi lain ada Kaisar Jijing, keluarga Situ Xingzhou, dan juga keluarga Ouyang Hongguan. Meskipun Ouyang Hongguan tampaknya telah membuat kesalahan dengan membawa orang luar ke istana api surgawi dan melanggar aturan Papiliun Pil, tetapi jauh di dalam hati mereka masih tidak percaya bahwa Ouyang Hongguan akan mengkhianati Papiliun Pil. Tetapi sekarang buktinya ada di depan mereka. Namun semua orang tidak tahu bagaimana mereka harus memilih. Semuanya, Kaisar Jijing sebelumnya sangat ingin Papiliun Pil bergabung dengan kota Tianlei. Sekarang saya curiga bahwa Kaisar Jijing dan yang lainnya telah bekerja sama dengan ras iblis alien, kata Penatua Agung Si Kong Hao. Dia mengabaikan keraguan semua orang yang ada di sana. Setelah mengatakan itu, dia langsung melayangkan serangan ke arah Kaisar Jijing dan yang lainnya. Apakah benar Kaisar Jijing dan Situ Xingzhou telah berkolusi dengan iblis alien? Nampak semua orang mulai ragu-ragu. Namun di saat semua orang sedang ragu, Si Kong Hao, ternyata kamu telah berkolusi dengan istana berkabut. Suara marah Kaisar Jijing dan Situ Xingzhou terdengar. Keduanya tidak pernah mengerti mengapa Si Kong Hao akan mendukung Wakil Presiden Wenchang. Tetapi pada saat ini, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Si Kong Hao, mereka berdua mengerti bahwa Si Kong Hao telah berkolusi dengan istana berkabut. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Memikirkan hal ini, keduanya langsung mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap untuk beradu pukulan dengan Penatua Agung Si Kong Hao. Kekuatan dari ketiganya menyebar ke sekitar, memaksa para alkemis yang ada di sana mundur dengan panik. Cepat, pergi dan beritahu Presiden Papiliun Pil, kata Penatua Wujen. Dia berkata dengan ngeri. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tidak perlu, saya sudah ada di sini. Suara itu jatuh disusul dengan kemunculan satu orang. Orang ini membawa kekuatan yang sangat kuat dan langsung memblokir tembakan dari ketiganya. Orang ini datang mengenakan jubah alkemis berwarna abu-abu. Terlihat sangat biasa saja. Itu Master Papiliun. Presiden Papiliun Pil sudah datang. Dalam sekejap banyak master alkemis yang ada di sana sangat gembira, lalu memberi hormat dan menunjukkan ketulusan. Yang datang itu adalah Presiden Papiliun Pil Mo Yuanbei. Si Kong Hao, Kaisar Jijing, Situ Xingzhou, ketiganya, apa yang kalian lakukan? Kata Mo Yuanbei. Dia mendengus dingin dan menatap ketiganya.
Si Kong Hao, Kaisar Jijing, dan si Tu Xingzhou melihat kedatangan Presiden Papilumpil Mo Yuanbei. Mereka bertiga langsung memberi hormat. "Saya telah melihat Presiden Papilumpil." Apakah kalian masih memandangku sebagai Presiden Papilumpil?" kata Mo Yuanbei. Dia menus dingin. "Tuanku, bawahan tidak berani," kata si Kong Hao. Kaisar Jijing dan si Tu Xingzhou juga buru-buru berbicara. Namun pada saat ini Wakil Presiden Wen Chang langsung maju lalu berkata. Wakil Presiden Wen Chang langsung menjelaskan semua masalah yang terjadi. Penatua Agung ingin menangkap mereka untuk diselidiki. Tetapi siapa yang menyangka bahwa mereka menolak untuk bekerja sama dan terjadilah pertarungan. Mendengar semua masalah yang terjadi, Presiden Papilumpil Mo Yuanbei nampak terkejut. Apa, mencuri kunci Istana Api Surgawi, lalu membawa orang luar masuk ke Istana Api Surgawi? Mo Yuanbei kemudian melambaikan tangannya. Seketika itu sebuah kunci muncul di tangannya. "Ini adalah kunci Istana Surgawi, ada di tanganku. Kapan itu dicuri?" kata Mo Yuanbei dengan dingin. "Apa?" Si Kong Hao dan yang lainnya terkejut. Dahi mereka berkeringat dingin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? "Tuanku, tetapi Istana Api Surgawi memang telah dibuka sebelumnya," kata Wakil Presiden Wen Chang. Hatinya melonjak dan dia berkata dengan cemas. Selanjutnya Mo Yuanbei melihat ke pintu Istana Surgawi dengan hati-hati dan tiba-tiba matanya memadat. Dengan penglihatannya dia dapat mengetahui bahwa Istana Api Surgawi memang telah dibuka sebelumnya. Dan matanya tiba-tiba menatap Kaisar Jijing dan si Tu Xingzhou dengan dingin. "Istana Api Surgawi memang telah dibuka sebelumnya, si Tu Xingzhou, kamu." Namun di saat itu suara Mo Yuanbei tiba-tiba berhenti. "Tidak, larangan ini," kata Mo Yuanbei. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. "Si Tu Xingzhou, siapa orang yang telah membuka larangan Istana Api Surgawi hari ini?" kata Mo Yuanbei. Dia berkata dengan gugup. Nampak nada suaranya sedikit bergetar. Ekspresi Mo Yuanbei yang awalnya ketakutan sekarang menunjukkan keterkejutan dan juga ketidakpercayaan. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mustahil. Saat ini si Tu Xingzhou menghela napas dalam. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya menyembunyikannya dari Presiden Papilumpil. Dia kemudian berlutut dan berkata, "Tuan Presiden, si Tu ini bersalah. Orang yang memasuki Istana Api Surgawi adalah teman saya." Saat ini Kaisar Jijing dan Ouyang Hongguan juga menundukkan kepala mereka. Di depan Presiden Papilumpil, mereka tidak berani menyembunyikan kebenarannya. Namun kata-kata si Tu Xingzhou menyebabkan kegemparan di antara para alkemis yang ada di sana. Semua orang memandang si Tu Xingzhou dengan marah. Si Tu Xingzhou, Ouyang Hongguan, dan Kaisar Jijing sebenarnya benar-benar membawa orang luar ke dalam Istana Api Surgawi. Sebelumnya mereka mendengar berita ini, mereka tidak mempercayainya. Tetapi mendengar dari mulut si Tu Xingzhou, mereka nampak penuh kebencian, penyesalan, dan kekecewaan. Si Tu Xingzhou, Kaisar Jijing, dan Ouyang Hongguan merasakan tatapan marah di sekitar mereka. Namun mereka hanya menundukkan kepala dan menghela napas dalam. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Dan jika Presiden Papilumpil memerintahkan untuk menangkap mereka, mereka akan menyerahkan diri dengan patuh. "Tuan Presiden, dia telah mengakuinya. Ini benar-benar melanggar hukum Papilumpil. Tolong Tuan Presiden untuk mengambil tindakan," kata Wakil Presiden Wen Chang. Dia maju selangkah dan berkata dengan senang. Di belakangnya para pemimpin dari Penatua dan juga para pemimpin dari Balai Penegak Hukum satu persatu maju. Mereka hanya menunggu perintah dari Presiden Papilumpil. Setelah Presiden Papilumpil memberi perintah, mereka langsung akan bertindak. Namun tanpa diduga, Presiden Mo Yuanbei mengabaikan Wakil Presiden Wen Chang. Dia hanya menatap Kaisar Jijing dan yang lainnya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam. Dia mencoba menenangkan nada suaranya lalu berkata, "Siapa teman yang kamu bicarakan?" Mendengar ini, nampak Penatua Agung dan yang lainnya curiga. Mereka tidak mengerti mengapa Presiden Papilumpil tidak memberi perintah untuk menangkap Kaisar Jijing dan yang lainnya, tetapi dia malah bertanya tentang siapa orang yang memasuki Istana Api Surgawi. "Presiden Papiliun, lebih baik kita tangkap terlebih dahulu si Tu Xingzhou dan yang lainnya.
lalu urus sisanya nanti, kata Penatua Agung Si Kong Hao. Namun tiba-tiba Presiden Mo Yuanbei langsung membentaknya. Diam, apakah sekarang kamu berani mengguruiku? Bawahan tidak berani, kata Penatua Agung Si Kong Hao. Ekspresinya menjadi pucat dan hatinya kesal. Tuanku, temanku bernama Chen Qing, kata si Tu Xingzhou. Mendengar ini semua orang terkejut. Apa? Dia? Bukankah dia penguasa dari kota Tianlei? Mendengar bahwa semua orang mengenal orang yang bernama Chen Qing ini, nampak Mo Yuanbei mengerutkan kening dan kemudian berkata, apakah kalian tahu orang ini? Kemudian seseorang menjelaskan bahwa Chen Qing sebenarnya adalah Qin Chen. Dia masih sangat muda, baru berusia sekitar 30 tahunan. Tetapi dia sudah menjadi penguasa dari kota Tianlei. Dialah yang mengatakan istana berkabut berkolusi dengan iblis alien. Dia dan Pukian Kun juga bekerja sama untuk mengambil alih Bloodland Holy Land. Dan dikabarkan juga bahwa Qin Chen ini mengaku sebagai murid dari Kaisar Qin Chen. Apa? Mendengar ini ekspresi Mo Yuanbei berubah drastis dan kakinya tidak sadar gemetar. Dia mengaku sebagai murid dari Kaisar Qin Chen. Saat ini si Kong Hao melirik Mo Yuanbei dengan ekspresi yang aneh. Dia tidak mengerti mengapa Presiden Papiliun tiba-tiba menjadi begitu bersemangat. Akan tetapi sejauh yang dia tahu, Presiden Papiliun tidak memiliki hubungan dengan Kaisar Qin Chen. Tuanku, anak bernama Qin Chen ini memiliki asal-usul yang sangat misterius. Dia sebenarnya berasal dari wilayah utara, wilayah paling terpencil di daratan. Anak ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui kata normal. Bawahan curiga bahwa anak ini telah dibudidayakan oleh iblis alien, kata si Kong Hao. Si Kong Hao, omong kosong. Saya berpikir bahwa kamulah yang telah berkolusi dengan iblis alien, kata Kaisar Jijing. Dia berkata dengan marah. Apa yang sedang terjadi? Apa masalahnya? Ceritakan lebih jelas, kata Mo Yuanbei. Wajahnya pucat. Dia telah retret terlalu lama. Banyak hal yang dia tidak pahami. Tuan Presiden, inilah yang terjadi. Si Kong Hao segera menceritakan semua yang telah terjadi di daratan selama beberapa periode ini. Setelah menceritakan cukup banyak, dia pada akhirnya berkata, Tuan Presiden, begitulah keadaannya. Setelah Kaisar Jijing keluar dari Laut Guntur, temperamennya benar-benar telah berubah, dan sekarang dia bahkan membawa orang luar ke Istana Api Surgawi. Jadi bawahan punya alasan untuk ragu. Kaisar Jijing ini mungkin telah dicuci otaknya oleh ras iblis alien. Dan anak yang bernama Qin Chen ini pada dasarnya adalah boneka yang dikembangkan oleh ras iblis alien. Si Kong Hao, kamu sangat berani. Sangguan Sinerlah yang telah berkolusi dengan iblis alien, kata Kaisar Jijing. Dia nampak sangat marah. Dia sekarang yakin bahwa si Kong Hao ini pasti telah bergandengan tangan dengan istana berkabut. Saat ini mata Mo Yuanbei nampak suram dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Namun di saat itu, boom! Istana Api Surgawi di depan semua orang tiba-tiba bergetar hebat. Gelombang kejut tiba-tiba menyapu dari dalam Istana Api Surgawi dan seluruh pagoda pil bergetar. Tidak, apakah anak itu menghancurkan Istana Api Surgawi? Istana Api Surgawi sangat kuat. Itu membentuk dunianya sendiri. Tidak peduli siapa yang masuk untuk menyerap api spiritual. Itu tidak akan menyebabkan perubahan apapun di Istana Api Surgawi. Apa yang terjadi di dalam? Saat ini ekspresi Mo Yuanbei nampak berubah. Dia samar-samar merasakan aura api yang sangat kuat di dalam Istana Api Surgawi. Kapan Istana Api Surgawi memiliki api seperti itu? Kata Mo Yuanbei, matanya tenggelam. Dia perlahan berjalan ke pintu Istana Api Surgawi. Sebuah token muncul di tangannya dan itu langsung ditekan kepada pintu Istana Api Surgawi. Seketika itu pintu Istana Api Surgawi nampak membuka celah. Dari celah itu napas yang panas yang sangat mengerikan meletus dari dalam Istana Api Surgawi, yang membuat ekspresi Mo Yuanbei berubah drastis. Di bawah keterkejutan, dia buru-buru membentuk sebuah perisai pertahanan untuk melindungi dirinya. Itu langsung melindungi dirinya. Namun banyak para master alkemis di belakang langsung memuntahkan darah. Tidak, bagaimana kondisi Shao Chen? Kaisar Jijing dan yang lainnya menatap pintu itu dengan cemas.
Kekuatan api yang keluar terlalu menakutkan. Sungguh kekuatan api yang mengerikan, kata Mo Yuanbei. Dia sendiri terkejut. Kekuatan api yang keluar sangat mengerikan. Bahkan itu mampu membuatnya merasakan sedikit ancaman. Bagaimana ini mungkin? Gumam Mo Yuanbei. Tidak ada yang tahu bahwa selama 200 tahun dia telah berkultivasi dengan susah payah. Dan sekarang tingkat kultivasinya diam-diam telah memasuki ranah semi alam suci. Tetapi sekarang ada api yang mampu membuatnya merasa bahaya. Sebenarnya api macam apa itu? Dia telah memasuki istana api surgawi lebih dari 100 kali. Dan bahkan dia telah retret di dalam istana api surgawi selama beberapa tahun. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang nyala api yang begitu mengerikan yang ada di istana api surgawi. Yang lebih mengejutkan baginya adalah ketika dia membuka pintu istana api surgawi, sebuah suara yang akrab terdengar. Mo Yuanbei, apakah kamu di sini? Suara itu terdengar hanya di telinganya, memberi Mo Yuanbei perasaan yang sangat akrab. Itu sebenarnya adalah suara dari Kaisar Qin Chen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.